Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana terdapat sebuah informasi bahwa Anies Baswedan diundang oleh Presiden ke istana. Waduh. Benarkah demikian? Apakah Pak Prabowo tidak hanya mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden, tapi juga mengundang mantan capres? Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Karena ya Anies ini kan tokoh publik. Beliau juga, kata Tifa dulunya, calon sekjen PBB. Dia akan menyelamatkan dunia. Dia akan menyelamatkan Timur Tengah. Nah, sekarang Iran sudah perang dengan Israel dan juga Amerika. Sepertinya Anies butuh diambil pendapatnya, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Roni Teguh, salah satu lulusan dari Jepang, lebih tepatnya lulusan dari Hokkaido. Dan beliau ini benar-benar S3, teman-teman. Luar biasa, nggak kayak yang satu itu, diduga palsu gitu ya kan. Kemarin, Pak Roni diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Dan beliau memberikan bukti-bukti, entah itu digital, entah itu fisik, kepada penyelidik. Dan sepertinya si Momon ini akan segera masuk bui ataupun duluan menikmati Hotel Prodeo dibandingkan rekan-rekan seperjuangannya. Terakhir, ada Bapak Ahmad Ali, salah satu petinggi DPP PSI yang juga ikut menyentil Hasto, bahkan menyebutkan bahwa mulutnya ini bau. Waduh. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Akhirnya Mas Anies dipanggil ke istana. Mas Anies dipanggil ke istana. Enggak, sorry. Maksud saya Apa tuh? tadi malam Pak Jokowi, Pak SBY itu ke istana ya, guna rapat geopolitik bersama Pak Prabowo dan Anies gimana Anies? Wapres terdahulu. Anies Sorry, gimana? baru bangun guys. Oh Mas mimpi. Anies, Abangnya mimpi. Jadi, bukan Anies. Itu beritanya yang saya tonton tadi malam. Nah, itu aja dulu. Udah itu aja dulu katanya. Tapi ya kabarnya Mak Banteng juga diundang, cuma dia nggak datang, teman-teman. Kok bisa dia nggak datang ya? Ini kan persoalan genting nih. Negara ini sedang membutuhkan masukan dari mantan presiden dan mantan wakil presiden mengenai gejolak geopolitik yang sekarang terjadi di Timur Tengah. Kok dia nggak datang? Apakah orang ini selalu mengedepankan egonya dibandingkan kepentingan negara, kepentingan bangsa? Aduh, katanya si paling Pancasila ya kan. Detik-detik Pak Jokowi hadir di Istana Negara, teman-teman. Waduh, luar biasa ya. Anies mana Anies? Anies manis kah? Gelar palsu dari Yamaguchi Jepang saat ini sudah berada di tahap penyelidikan untuk menuju kepada penyidikan. Alat-alat bukti yang kita temukan serahkan ke penyidik, salah satunya adalah hasil screenshot dari disertasi. Itu tidak ditemukan di Yamaguchi. Kemudian paper email yang kita kirimkan ke Yamaguchi maupun ke publikasi itu semuanya tidak terekam dengan baik. Tidak ada sama sekali ditemukan di sana. Nah, karena tidak ada, berarti saudara RHS ini dia sudah tidak menulis disertasi untuk syarat kelulusan doktoralnya. Nah, kalau seandainya Rismon Sianipar ini mungkin dia melakukan pelanggaran, ya katakanlah maling ayam atau pelanggaran-pelanggaran personal, ya itu urusan dia. Persoalannya ternyata dia menuduh orang lain pengguna ijazah palsu, tapi dirinya sendiri yang ternyata kita duga pemilik ijazah palsu. Nah, satu-satunya cara ini adalah jalan yang terakhir. Kita memang harus perlu melalui proses hukum, melalui penetapan di pengadilan. Ketika Ahmad Ali menyebut Hasto busuk mulutnya. Undang KPK juga jadi sasaran juga ya. Undang-undang KPK yang paling banyak. Tadi di jalan ini saya buka ada salah satu TV, salah satu petinggi partai yang mengatakan bahwa kepentingan revisi undang KPK itu untuk mengamankan Bobi dan Gibran. Waduh. Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan
revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Menemuilah pimpinan-pimpinan partai. Iya. Biayanya 3 juta US. Setelah memuluskan itu. Berarti ada penyuapan. KPK tangkapi mereka ketua-ketua partai itu. Iya. Apa yang dikatakan oleh saudara Hasto itu. Harus diselidiki itu. Selidiki itu. Dan kemudian hubungannya Bobi dengan Gibran, setahu saya tahun 2019 itu, ya? Gibran itu masih menjual martabak. Iya kan terlalu mengada-ada. Yang ada adalah kepentingan partai-partai politik. Tapi yang menarik buat saya pernyataannya bahwa membutuhkan 3 juta US itu berat itu. Banyak KPK itu harus segera usut itu. Tuduhan berat itu. Itu tuduhan berat itu. Iya. Untuk memuluskan revisi undang. Karena kebetulan saat itu saya ketua fraksi. Oke, di DPR waktu itu. Saya ketua fraksi DPR di saat itu. Itu adalah omong kosong, busuk mulutnya yang bersangkutan berbicara seperti itu. Busuk mulutnya yang Busuk bersangkutan mulutnya. Karena itu menjadi kehendak semua partai-partai politik kok. Malah kalau perlu mereka jawab presiden supaya mau mengeluarkan itu. Malah partai yang menyuap. Partai yang menjawab presiden kalau itu. Apa kepentingannya presiden mau revisi undang-undang KPK? Iya. Lebih pada kepentingan partai-partai politik yang ditangkap. Pak Jokowi bukan ketua partai. S2 dan S3 di Yamaguchi University. Kemarin teman kita Joshua Sinambela sudah diperiksa juga sebagai saksi dalam kasus yang sama, dan sekarang adalah Dr. Roni Teguh ya dengan kasus yang sama juga. Jadi intinya apa yang telah kita laporkan dalam LP kita yang diwakili oleh Taufik Bilhaki dari YouTuber Nusantara itu, nah sekarang adalah melengkapi saksi yang akan diperiksa di BAP pada siang ini. Jadi dengan keyakinan kita dan keyakinan penuh kita bahwasanya semua mens rea sudah ada dan semua pasal-pasal yang dituduhkan itu sudah ada, apa artinya hal yang sudah cocok untuk itu. Jadi nanti kita akan masuk ya, mungkin setelah selesai pun nanti kita akan juga berikan laporan kepada teman-teman jurnalis semua gitu. Ya. Kita boleh tanya ke Pak Roni. Iya. Pak Roni, kita izin lagi untuk dari agenda hari ini kan akan menjadi saksi Ya. media masuk dari Pak Rismon gitu. Nah, apa aja sih Pak, ada nggak sih dokumen yang Bapak bawa untuk membuktikan keterangan-keterangan pada penyidik? Ya, kita membawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi, kemudian bukti-bukti yang lain yang nanti akan kita serahkan seluruhnya ke penyidik. Jadi rangkaiannya dari awal sampai kita dapatkan yang dari Yamaguchi itu. Jadi artinya kita ini bukan asal menuduh saja, ya tidak seperti mereka ya gitu. Kita mempunyai bukti yang nyata langsung dari Jepang dan juga beberapa bukti-bukti yang lain yang mendukung dari pelaporan kita untuk itu. Jadi setelah ini ya nanti kita infokan kepada teman-teman seperti Berarti apa. ini berkas asli dari pihak universitas yang menyatakan kalau misalkan Pak Rismon itu bukan menjadi mahasiswa mereka. Ya, korespondensinya sudah ada. Korespondensinya Ya. Hah? ngeri kali loh. Ya nanti kita infokan lah alat buktinya ya. Setelah pemeriksaan ya, nanti kita infokan untuk itu. Yang jelas kita dengan keyakinan penuh kita ini akan artinya mainstream itu sudah masuk semua, dan ya kita lihat saja, dan kita juga tahu kan selama ini bagaimana saudara Rismon sudah tidak seperti yang dulu lagi galak seperti singa, sekarang sudah seperti meong gitu. Kucing garong. Ya itu aja. Ya. Baik. Makasih. Makasih. Makasih Pak Roni. Ya, makasih. Wah, selesai kok mon. Seluruh presiden terdahulu, seluruh wakil presiden terdahulu, kemudian para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum partai politik yang di parlemen. Kemudian alhamdulillah hampir sebagian besar hadir. Tentunya ini nanti malam Kecuali untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Kira-kira nanti kita lihat. ada hasilnya bahas nggak Mas? Ada hal yang khusus atau Terima kasih ya Mas. Ada poin utama mungkin soal geopolitik Mas yang akan dibahas. Semuanya dibahas. Apa aja tuh poinnya? Ya nanti, karena belum mulai. Gitu, Mbak. Yang masih hadir siapa aja? Terima kasih. Semuanya udah masih hadir. Pak Presiden Joko Widodo,
Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian tadi Bapak Wapres Yusuf Kala, kemudian rencananya Pak Wapres Maruf Amin, kemudian Pak Wapres Budiono juga hadir. Hadir semua ya. Gitu. Bu Mega Mas, konfirmasi hadir nggak? Saya belum cek di protokol, nanti kita lihat. Bu Mega, ada nggak Bu Mega? Yang koalisi pemerintah aja Mas, yang maksudnya yang pendukung. Itu tadi ada 8 partai, ya. Nanti kita lihat. Saya belum cek daftarnya juga. Baik. Mungkin Terima kasih. tiga mau partainya nggak datang ya kan? Ijazahnya palsu itu artinya kan kemampuan dia tidak sampai kepada gelar yang dilekatkan kepada dia, kan begitu? Betul. Nah, bagaimana Bang Roning melihat apa yang dilakukan oleh Bang Rismon itu di kasus tuduhan jazah Pak Jokowi dengan cara dia menganalisa yang sudah dibukukan di buku Jokowi White Paper itu, apakah memang sesuai dengan keilmuan yang Bang Roni itu dapatkan di Hokkaido, Jepang, ataukah memang melenceng dan sesuai dengan dugaan dipalsukan dan tidak menyelesaikan pendidikannya itu? Gimana Bang? Ya, sebenarnya waktu kita dapatkan yang data yang dari Dian Sandi itu yang itu datanya kan sama-sama gambar ijazahnya itu gambar ijazah yang itu. Jadi waktu dia menganalisis katanya cap merahnya itu di belakang. Nah, saya berpikir saya harus cari tahu dulu benda apa yang harus saya lihat nih. Ternyata waktu saya negatif, sederhana, saya negatifkan aja fotonya itu, watermarknya kelihatan. Oh, jadi yang gambar ijazah Dian Sandi dinegatifkan, watermarknya kelihatan. Artinya tuduhan watermark nggak ada itu langsung terbantahkan. Saya pikir sesimpel ini aja nggak bisa gitu. Padahal biasanya kita gunakan teknik-teknik email processing sederhana itu. Kalau menegatifkan kan gampang, saya juga bisa itu. Kan cuma dinegatifkan aja, kan diimpers aja. Kalau 0 jadi 1 kan. Nah, terus dia katanya lintasan merah. Saya pikir lintasan merah stempel di foto, itu. Yang foto yang jas hitam itu kan, katanya nggak ada. Betul. Terus kalau Bang Roni saya analisis, saya hanya menggunakan aplikasi biasa karena belum masuk ke penelitian. Saya lihat, ini kan hanya untuk melihat benda hitam di atasnya ada objek. Nah, saya ketemu papernya ada 2 paper pendukung waktu itu. Nama papernya itu ditulis oleh Patel et al. 2002 dengan Mantiuk. Saya baca ada tertulis di situ untuk menemukan objek di benda yang gelap, areal dark region katanya. Saya cari ada di aplikasi baik Photoshop maupun GIMS ada di tone mapping namanya. Ada algoritma Patel dan Mantiuk. Saya coba kelihatan plek gitu. Langsung kelihatan merahnya. Kelihatan merahnya. Stempelnya. Nah, kalau kita ketemu bukti pendahuluan seperti itu, biasanya gini. Kita kan terbiasa untuk melihat citra satelit. Kita nggak tahu tuh di atas bumi itu apa. Di permukaan tuh. Bisa jadi itu kebakaran hutan atau seng yang kena matahari. Oh, heat gitu ya, panas. Nah, caranya adalah waktu di ijazah Bapak Jokowi itu kita cek adalah pengecekan yang ada di yang terakhir ini. Jadi lintasan merahnya itu kelihatan yang kemarin yang mereka nggak ada itu ya. Embos dan sebagainya. Berarti peneliti itu bohong-bohong ya. Yang di Dian Sandi itu tidak bisa dijadikan alat digital forensik. Betul. Barang bukti. Betul. Karena bendanya itu analog. Ben aslinya yang Pak yang Jokowi. Aslinya. Maksud saya tadi yang dilihat di Dian Sandi sendiri pun itu apa yang diklaim oleh Rismon Syarifar itu dibantah sendiri, dapat dibantah oleh. Dapat dibantah. Jadi yang bukunya yang tebal sampai 700 itu ya Jokowi. Jadi apakah itu bisa diklaim keahliannya itu tidak benar-benar ahli? Enggak. Artinya ada benang merah dugaan pemalsuan itu dengan manipulasi, makanya dia kena manipulasinya itu. Artinya dia dugaan dia ijazah palsu dengan tidak menyelesaikan studinya itu. Betul. Dikuatkan oleh bahwa keahliannya ternyata tidak benar-benar ahli. Betul. Ada benang merahnya Bang. Betul. Teruji secara minimal dia paham tentang teknik-teknik, artinya pengujian itu tidak satu.
Dia harus diuji 2, di 3. Artinya nggak ahli-ahli amat lagi dia. Iya, betul, Itu betul. sama kayak Times New Roman itu kan, kan Pak Roy Suryo perlihatkan ijazah yang terbaru. Ya sama dengan Times Dan New itu Roman. masalah pengetahuan aja sebenarnya, nggak perlu keahlian kalau itu kan. Iya kan? Betul. Nggak keahlian, pengetahuan aja kapan New Roman datangnya. Kan ada Times New Roman, ada Times Roman kan. Iya, betul. Nggak ada New kan lama berarti kan. Jadi yang di buku terakhir kan ada dibantah ya yang ini. Nah, sebenarnya kalau kita membantah, kalau saya yang bantah itu tidak lebih dari 1 halaman. Selesai yang tentang ijazah. Itu nanti dipanggil Polda Metro disampaikan berarti itu. Pasti saya akan sampaikan bahwa 700 bagaimana lembar pembuktiannya. dibantah dengan 1 Nah, tapi kan halaman, kita ya sudah kan? sampaikan bagaimana caranya menemukan objek-objek yang tidak terlihat visible oleh mata. Dan itu paper ya, orang-orang yang memang sudah ahli di situ. Betul. Ya. Kalau udah ada paper, Jadi screening paper lagi dulu. gampang sekali kita melihat screeningnya itu. Iya. Termasuk dengan programnya, dia lupa lah bahwa kita yang belajar memang dari S1-nya ilmu komputer dan informatik ada namanya re-engineering software. Nah, jadi software formatnya dia kita lihat ternyata di sini lah Tapi potensi. kalau buat Bang Roni hal-hal kayak gitu cemen lah ya, cepil lah ya, kecil lah itu ya. Penonton Republik asal tahu, saya baru dengar juga dari Bang Roni Teguh, beliau ini punya aplikasi artificial intelligence yang kalau dipetakan hutan di Kalimantan itu bisa diketahui, diprediksi berapa orang hutan yang hidup di bawahnya. Bayangkan itu susahnya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, luar biasa Bapak Roni Teguh teman-teman. Ini asli lulusan Jepang S3 dan beliau ilmu komputer dari S1. Otomatis beliau memang expert di bidang IT. Nggak kayak orang-orang ini ngaku pakar telematika, tapi S1-nya komunikasi, S2-nya kesehatan, S3-nya entah berantah apaan. Ditambah lagi yang satu S2 S3-nya diduga diragukan, palsu dugaannya yang dari Yamaguchi. Dan kemudian Kagama juga sedang menelusuri mengenai kejanggalan S1 dari UGM-nya yang itu lulusan elektro. Waduh. Ini gimana teman-teman ya? Saya agak-agak kasihan sama orang-orang yang selama ini sudah ditipu oleh peneliti gadungan. Dan tadi Bapak Roni Teguh mengatakan bahwa saya bisa membantah bukunya itu yang 700 halaman dengan 1 halaman. Wow, 700 halaman, dia capek-capek nulis 700 halaman tapi hanya dibantah dengan 1 halaman. Karena kan kalau kita dengarkan penjelasan dari Roy Suryo beberapa waktu lalu, di buku Jokowi White Paper itu yang paling banyak tulisannya itu kalau nggak salah si Momon teman-teman. Si Momon ini yang paling banyak dengan penelitian-penelitiannya, IT-IT-annya. Aduh, ternyata ya selamatlah bagi kalian yang selama ini sudah percaya sama si Momon. Bentar lagi kalian akan melongo melihat bukti bahwa ijazahnya itu memang tidak ada gitu, memang ya diduga palsu gitu. Dan ya tapi kalau si Momon walaupun ditangkap nantinya jadi tersangka dan ditahan, kemudian terdakwa dan divonis, ya paling pendukung-pendukungnya bilang, "Oh, itu kriminalisasi, upaya pembungkaman. Mereka mau membungkam peneliti." Aduh. Karena kan pada dasarnya mereka sudah dicekoki isu-isu ataupun framing untuk tidak percaya terhadap Polri. Makanya ya kita lihat saja nanti seperti apa kelanjutannya. Dan tadi Bang Batman tadi salah teman-teman. Saya pikir Anies Baswedan beneran diundang sama Pak Prabowo loh. Saya pikir beneran diundang. Rupanya kayaknya Bang Batman mimpi gitu ya kan. Karena kan undangannya itu semalam teman-teman. Yang hadir ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, Pak JK, Budiono, Pak Maruf Amin, dan mantan-mantan wakil menteri luar negeri dan perwakilan partai politik. Ya saya pikir yang tidak hadir kayaknya sih dari Banteng dan ketuanya, yang juga mantan presiden itu, yang memang dia tidak pernah hadir, tidak akan hadir kalau ada undangan rame-rame gitu ya kan. Karena kan dia bermasalah sama SBY, bermasalah sama Jokowi. 2 orang yang ditemani bermasalah. Jadi kalau dia datang kan agak-agak gimana gitu, agak-agak keki apa sih bahasanya, agak-agak nanti salah tingkah gitu. Ketemu SBY salaman, ketemu Jokowi salaman. Padahal kan sebelum itu terjadi
perselisihan yang tajam di antara mereka teman-teman. Tapi ya gimana menurut kalian teman? Kau coba komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.